Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi-kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a'a ilal huda wad-dilalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi wa puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, ini malam kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang tiada terhingga, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang paling besar ialah nikmat iman Islam. Salawat salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada penghulu alam Nabi kita Muhammad yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, pengasuh pesantren Nurul Iman, juga pengasuh pesantren Miftahul Huda Rawamalang, ada Habib Al-Kiram, Habib Yusuf bin Mansur Syahab, juga Habib Ahmad bin Ibrahim As-Singgab, juga Kang Ustaz Idin sebagai ketua pesantren Al-Furqan di Jambe, ada Cang Ahmad, Pak Darson, juga Bapak Lurah kita Kang Mulai Fernando, segenap yang hadir, Pak Bardo, juga Pak Haji Duduk, Pak Haji Nasrul, Ketua Laskar, semuanya mudah-mudahan guru kita dipanjangin umur-umurnya, diberkahkan rezeki-rezekinya, disoleh-solehkan anak turunannya, diberkahkan dunia dan akhiratnya. Allahumma amin. Supaya dikaruniai anak yang tidak bikin kesel. Ketika kita ngelihat anaknya waduh, lagi lucu-lucunya. Nah, ke masjid, ikut ke masjid, itu dibacain kalimat, ada kalimatnya, Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Pendek sekali. Pokoknya kita punya sesuatu yang bikin enak hati, lalu supaya sesuatu itu tidak membahayakan di kemudian hari, baca itu sesuatu Masya Allah la quwata illa billah. Maka anak kita gede nanti kagak bakal bikin repot, kagak bikin susah kita, kecuali udah mati dan lagi orangnya. Kita punya mobil,
mobil ini waduh bagus nih, anyar. Supaya mobil ini kagak mencelakakan kita di kemudian hari, baca itu mobil. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu mobil tidak akan mencelakakan kita. Kalau bosan jual tadi yang anyar. Punya bini supaya tidak mencelakakan di kemudian hari. Sama ketika bini kita lagi tidur, Masya Allah, jangan lupa dibangunin dulu. Sama ya, punya sawah, punya kebun, punya apa saja yang adem dilihat oleh kita kalau ta'ayun, supaya di belakang hari kagak membahayakan. Ucapkan kalimat tadi, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini Rasulullah disuruh oleh Allah perang Badar, bagaimana itu hebat luar biasa. Pasukan kafir 1000. Berapa? 1000. Pasukan Islam sepertiganya 313. Tapi izin Allah bisa mengalahkan mana? Mengalahkan kafir. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat berpegangan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya menang. Perang Hawazin. Perang Hawazin berapa tak? Rasulullah beserta sahabat 12.000. Pasukan komplit, senjata komplit. Pasukan Islam merasa di atas angin. Begitu perang kalah kabut eleh. Tahu eleh enggak? Kalah. Kenapa? Lupa. Kamu berpegang pada senjata. Kamu berpegang pada banyaknya jumlah. Kamu berpegang pada kuatnya anggota prajurit. Lupa bahwa yang memberi kemenangan kekuatan adalah Gusti Allah. Akhirnya dikasih kalah oleh Allah. Masuk rumah supaya rumah berkah. Maka ketika masuk rumah baca 1 Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la quwata illa billah. Ada bismillahnya kalau masuk rumah mah. Kalau tadi mah langsung Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi ada syaratnya Pak. Kita lihat anak soleh-solehnya, Masya Allah, supaya kagak mencelakakan di akhir kemudian. Masya Allah, la quwata illa billah. Subur. Jadi tidaknya mobil kita bagus-bagusnya, seneng, jarang mogok, karena bensin full terus. Enak nih, dibawanya empuk, Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau susah pakai air, baju, insya Allah tidak akan membahayakan kita di kemudian hari, kecuali bosan dijual. Bini kita sama. Kita lihat bini bikin seneng, Masya Allah, la quwata illa billah. Ayo, disuruh langsung bangun insya Allah. Sama. Nah itu untuk hal-hal yang sifatnya tadi, supaya sesuatu yang kita cintai ini tidak membahayakan di kemudian hari. Kalau masuk rumah, supaya rumah ini berkah, sakinah mawaddah warahmah, baca pakai Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Ayat kursi sekali, ambil jalan aja, jangan buka pintu berdiri. Nanti orang ngeliatin, kok pulang lagi begitu tuh orang. Baca ayat kursi sambil jalan masuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ila akhirih. Qulhu 3 kali. Kata Abah sekumpul. Orang masuk rumah qulhu 3 kali. Kagak nyampe setahun wis sugih. Wis sugih. Pokoknya tiap masuk rumah qulhu 3 kali. Tiap masuk rumah qulhu 3 kali. Dia akan sugih, luber harta bendanya. Tetangganya kemudian berkah. Agak nyampe setahun. Orang yang mau dikasih sugih, pulang ngaji langsung praktek. Yang mau dikasih kere, nggak baca-baca. Qulhu 3 kali. Ya, ditutup selawat sekali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini amalan ini dibaca ketika masuk rumah. Jangan lupa Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah.
ayat kursi sekali, ulur 3 kali, selawat sekali, berkah tahun agak nyampe setahun udah bisa berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna nomor 9899 atam nih. Kalau di sini nyampe nih, yang nggak apa-apa dah. Ar-Rasyidus Sabur. Insyaallah pertemuan minggu depan kalau panjang umur nantinya kita Arba'in Nawawiyah. Ada bukunya kecil, buku saku bisa, buku saku paling ke 5.000 lah ya. Hadis Arba'in Nawawiyah silakan diborong aja Pak Edi. Yang itu belum yang mana? Yang Ahmad Rasul Muhammadiyah itu mah sebagai itu. apa namanya? Penyelang aja. Ar-Rasyid ialah Tuhan yang tersusun rapi segala rencananya. Ar-Rasyid ini Allah yang maha rapi segala rencananya. Tiada isarah orang yang isarah dan tiada petunjuk daripada orang yang memberi petunjuk. Jadi rencana Allah itu maha elok. Rencana Allah kagak perlu petunjuk orang, kagak perlu isyarat orang. Itu Ar-Rasyid. Makna simpelnya maha cerdik, pandai. Ar-Rasyid. Allah Ar-Rasyid yang maha cerdik. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Tidak ada pelaturan Allah yang tidak mengandung makna. Larangan Allah pasti mengandung kebaikan. Setiap Allah menghukumi sesuatu pasti di dalamnya ada kebaikan. Allah melarang zina. Kenapa Allah melarang zina? Pasti ada manfaatnya. Satu, untuk membedakan manusia dengan kebo, dengan hewan. Kalau hewan kan kawin sama emaknya boleh nggak? Boleh. Bebas di jalan telanjang bulat boleh nggak hewan? Boleh. Itu untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Makanya manusia dengan manusia kagak kawin dulu disebutnya kumpul. Sebenarnya kumpul hewan. Membedakan manusia dengan binatang. Yang kedua, kenapa manusia dalam zina? Agar tidak membuat keturunan rusak. Sekarang perempuan 1, lakinya 10. Kan bapaknya bingung siapa coba? Bingung. Kalau keturunan rusak, keluarga rusak. Keluarga rusak, masyarakat rusak. Masyarakat rusak, bangsa rusak. Bangsa rusak, ya udah, bangsa. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang tidak mengandung hikmah. Al-mu'minu ar-rasyid, orang yang beriman, yang pinter menurut Allah dan Rasulnya. Mana? Walladhi yatafakkarul akibah, dia selalu memikirkan akibat. Jadi orang yang pinter mah dalam mengerjakan sesuatu teh nggak langsung prong, mikirin dulu akibatnya gimana. Tidak dianggap cerdik oleh agama kalau melakukan sesuatu tidak mikir akibat dulu. Nah, kita ke dokter. Mana? Dokter. Lalu oleh dokter disuntik, betul. Suntiknya suntik penisilin. Penicillin apa insulin sih? Insulin. Oh, ada yang suntik sekali suntik 60 juta loh, masya Allah. Ada. Saya punya itu udah almarhum sekarang. Emaknya Haji Danut itu. Ketika di Siloam katanya sekali suntik berapa juta deh? 60. Kita datang ke dokter, disuntik 60 juta, bayar mahal. Kenapa mau?
dia bikin akibat. Oh, akibatnya suka sembuh. Orang penyakit gula disuruh makan nasi kagak mau. Kenapa tak? Dia bikin akibat. Kalau aku makan nasi sementara penyakit gula aku bisa lumpuh nanti. Akibat. Jadi dia kagak mau makan nasi. Demikian pula yang bersangkut paut dengan akhirat. Kalau kita melakukan yang diharamkan Allah, walaupun manis, berzina, enak enggak? Kata siapa enak? Kira-kira doang kali itu ya. Selingkuh, enak enggak? Kata siapa enak? Melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, walaupun bentuknya manis, maknyos, lezat, tapi bikin akibatnya neraka, agak mau dia, nggak mau. Sebaliknya, bangun malam, males nggak? Pahit nggak? Pahit mana bodrek? Oh, masya Allah. Tapi dia bikin akibat. Oh, orang yang bangun malam nanti akan dikasih oleh Allah makomam mahmuda, makom yang terpuji. Di dunianya wibawa tinggi, omongannya berat didengar. Di akhirat, masya Allah, masuk surganya nyelonong. Karena menyakibat walaupun pahit, bangun sholat. Itu pahit pak. Sholat pahit gak? Pahit. Puasa pahit. Naik haji, apalagi punya duit, pahit banget tuh. Tapi bikin akibat. Oh, surga mau dia naik haji walaupun jutaan puluhan juta berangkat aja karena akibatnya nanti ya dapat surga. Kenapa kita puasa? Karena memikirkan akibat puasa dicintai Allah dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu yang pertama, orang yang beriman, yang pintar, ia selalu berpikir tentang urusan akibat di kemudian hari. Yang kedua, orang mukmin yang rasyid itu ialah dia selalu berpikir tentang bekal apa sesuatu setelah mati. Dia mikir bekal yang sudah sesuatu apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa lima ba'dal maut. Orang cerdik, orang pandai itu orang yang selalu mempersiapkan dirinya dan mempersiapkan sesuatu setelah mati. Mati udah siap, sesuatu yang terjadi setelah mati udah disiapkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang anak Badawi datang, ya Rasulullah, coba terangkan kepadaku tentang kewajiban Islam. Oleh Rasul dikasih tahu, sholat 5 waktu, puasa bulan suci, Ramadan, zakat kalau udah wajib haul nisab, naik haji kalau mampu. Kata si anak Badawi, demi Allah, saya kagak bakal nambah, kagak bakal kurang. Sholat fardu doang, puasa Ramadan doang, zakat sedekah yang wajib doang, haji kalau mampu ya haji doang. Kata Rasul apa? Dia selamat kalau memang ibadah diterima. Jadi apabila kita melaksanakan yang wajib doang, udah cukup bekal kita untuk akhirat. Sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, badiyah tuh, qobliyah, tahajud, duha, itu pokoknya nama. Wajib aja. Puasa Ramadan doang, Senin Kemis untuk, Syawal 6 hari untuk, Rajab untuk. Seperti itu. Itu kata Rasul cukup. Yang penting diterima oleh Allah. Tapi kan kita kagak nyaho Pak. Sholat kita tadi Isya diterima enggak? Tadi diterima enggak kira-kira? Syarat diterima sholat ada 6, cuma nanti, jangan sekarang. Orang yang beriman, yang rasyid, yang pintar memikirkan tentang kematian, tentang bekal sesudah kematian. Berapa lama di dalam kubur tergantung.
Ada orang yang tidur doang, tiba-tiba kiamat ada. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal. Tidur di kubur, tiba-tiba bangun. Ruas dia. Tahu ruas? Kaget ya Allah. Siapa yang membangunkan dari tidur nyenyak saya? Kaget. Baru dia dikubur, udah bangun. Ada yang jawab, ada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal. Itu poin kiamat yang hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang amalnya bagus, dikubur berasa nganten anyar cepet. Tapi kalau amalannya kagak bagus, bisa berasa 4.000 tahun dan lain sebagainya. Dikubur itu apa bekalnya? Dipikirkan dari sekarang. Rasulullah sudah mengajarkan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Bila mana mati anak Adam, terputus seluruh amal kecuali 3. 1, sedekah jariah. Ya. Kita nyumbang keramik nih ya ke Ustaz Abi Rasim. Nyumbang apa? Keramik 10 meter. Berapa santri yang ngaji di sana kita mati, alir tuh dakwah jariah kita. Kemudian au ilmun yuntafa'u bih, ada punya ilmu yang diambil manfaat, kita mati, kita punya murid baca Fatihah, diajarkan lagi. Berapa tuh yang bisa Fatihah gara-gara kita, ngalir lagi. Ada punya anak soleh, kita mati, anak kita sholat, ngaji dan sebagainya, ngalir juga. Udah dipikirin sama dia, dipikirin. Dari kubur bangun di padang mahsyar. Kata Rasulullah, orang bangun di padang mahsyar itu pertama lapar, Pak. Nasi padang enggak ada di sana. Yang kedua haus, dawet air enggak ada. Yang ketiga telanjang, pabrik konveksi udah berhenti. Apa bekalnya tuh di padang mahsyar? Lapar, haus, telanjang. Udah dipikir sekarang nih. Kata Rasulullah apa? Man amalillah amahu, wa man saqalillah saqahu, wa man kasalillah kasahu. Siapa orang yang memberi makan karena Allah di dunia nih, tiap hari Jumat 100 bungkus, hari Jumat 100 bungkus nasi padang, maka di akhirat di padang mahsyar dia akan kenyang. Nasi padang doang 100 bungkus, enggak pakai apa itu air gelas, maka nanti dia perutnya kepanasan. Iya, orang dikasih nasi padang doang, enggak dikasih minumnya. Apa itu sepakai? Waman sakolillah sakohu, siapa yang memberi minum karena Allah, bangun di padang mahsyar dia akan dikasih minum oleh Allah. Waman kasalillah kasahu, siapa orang yang memberi pakaian karena Allah, di akhirat akan diberi pakaian oleh Gusti Allah. Beres di padang mahsyar, ada hisab. Udah dipikirin nih sama orang yang mungkin wasit, Pak. Bagaimana caranya supaya orang dihisab oleh Allah? Ada 3 kelompok manusia yang kagak bakal dihisab oleh Allah. Inna talibal ilm wa zawjatal muti'ah li zawjiha wal waladal baru li walidayhi yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Orang yang rajin untuk ilmu, ngaji terus alhamdulillah, ngaji. Perempuan yang bakti sama suami, anak yang berbakti sama penuntut ilmu, perempuan yang bakti sama suami, anak yang bakti sama yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Mereka bertiga masuk surga tanpa hisab. Ini bisa kumpul pada seorang perempuan. Ngaji iya, patuh sama suami iya, patuh sama orang tua. Perempuan bisa semuanya. Kalau kita laki-laki cuma 2, maka bisa kita patuh sama istri. Nah, kalau seorang suami patuh sama istri, waduh, bahaya. Apakah? Bahaya. Terutama urusan duit, jangan diberikan kepada istri. Duit itu tanya sama istri, mah harian, mingguan, bulan atau tahunan. Yang tahunan jarang biasanya. Aku bulanan aja. Berapa sebulan? Gopek itu maksudnya 5 juta begitu. Ya wis, cek.
enak. Cuman jarang 5 juta Pak. Aku cukup sehari 100 bang. Ya udah, bulanan ya, bulanan nih 3 juta ceker. Udah segitu gini mah. Kan kita enak di kantong ada 7 juta lagi ya. Alhamdulillah. Begitu gaji ada 10 juta dikasih ke bini, waduh, susah keluar lagi Pak. Kita aja belum beli rokok di Samsung, kamu dikasih, mah lupa nih di Samsung, ayo nggak bisa, udah masuk utang. Jadi pinjem, nah pinjem dikasih, besoknya ditarik lagi, tagih. Hati, ya. Kata Imam Ghazali, jangan ada yang tahu urusan kantong kita. Istri anak jangan tahu, apalagi RT setempat jangan tahu. Orang apalagi jangan sampai tahu. Cukup yang tahu duit itu kita, ya. Kalau orang tahu duit kita dikit, takut kita keinjek. Tahu duit banyak, takut hasut. Udah cukup, kata Imam Ghazali, duit kita yang pegang. Istri cukup harian, mingguan apa? Bulanan. Di sini soalnya rata-rata takut istri semua. Duitnya lapor ke istri semua. Beres daripada hisaban, ada titian sirotol mustaqim. Dia udah mikir dari sekarang nih, kira-kira aku selamat enggak? Rasulullah telah memberikan arahan supaya kita selamat di sirotol mustaqim. Apa kata Rasul? Siapa orang yang menjadikan masjid rumahnya? Saya ulangi. Siapa orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya? Allah jamin jawajus sirat, dia akan lewat sirotol. Artinya orang ini berjamaah. Jadi dua aja dia, masjid rumah pabrik, masjid rumah warung, masjid rumah bengkel kalau bengkel. Masjid rumah kantor kalau kantor lurah. Oh, kantor rumah masjid. Masjid rumah kantor kalau kantor. Kalau ngojek gimana? Masjid rumah pangkalan. Masjid rumah pangkalan. Siapa orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah jamin dia bisa melewati siratal mustaqim. Artinya orang ini suka berjamaah di masjid. Orang yang paling kukuh pijakannya di atas siratal mustaqim, orang yang paling cinta kepada zuriyah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta maka baik. Kalau cintanya dalam nih, cuma susah, deh. Jadi muhimin itu susah, berat. Sok jadi muhimin Habib, siap-siap aja. Masya Allah, berat. Nah, yang paling cinta kepada zuriyah Nabi, yang paling kukuh pijakannya di atas sirat, kagak kepelanting. Yang benci, wah baru ke situ udah gubrak. Jadi yang pertama dia berpikir tentang akibat daripada perbuatannya, mukmin wasid nih. Yang kedua dia berbekal mikirin sesuatu setelah mati. Dan yang ketiga mengutamakan amal baik dan ingin diterima oleh Allah. Jadi dia tidak memperbanyak amal. Ketika beramal, ini amal baik enggak? Banyak wali-wali Allah kalau baca Quran 1 ayat sampai subuh. Kalau kita kan baca Quran kerja targetnya. Pokoknya cuma 20 hari pertama Ramadan kudu khatam aja. Wali-wali Allah enggak. Sampai kira-kira nih Allah nerima enggak bacaan Quran aku? Ketika sedekah, dia mikirnya di sedekahku diterima enggak nih kira-kira. Wah, kan kalau kita lain aja. Sedekah nih 5 juta kagak ikhlas. Sama 50.000 ikhlas. Bagusan mana? Saya ulangi. 50.000 ikhlas. 5 juta kagak ikhlas. Bagusan mana? 5 juta ikhlas. Bukan pilihan. Itu mah bukan pilihan. Kalau wali Allah mah 50.000 tapi ikhlas. Ditata dulu sebelum sedekah deh. Tapi kalau kita sedekah ke DKM, jadi saya 50 juta, tolong diumumin di speaker ya. Ya. Kata yang ini aku 5 juta, tapi hamba Allah aja ya. Kira-kira DKM senang yang mana? 50. Hah? 50 juta. Kata DKM, gua mah nggak tahu lu ikhlas kagak, yang penting gede.
Bisa jadi di sisi Allah angus dia 50 juta, tapi nyenenginnya ini dapat pahala. Yang nyenenginnya 50 juta awal nggak ada pahala, tapi nyenenginnya kan mereka seneng, tamin seneng begitu kira-kira. Ya syukur-syukur 50 juta ikhlas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi orang-orang yang rasyid itu memikirkan amal yang baik, bukan yang banyak. Baca Quran yang dipikirkan baik dan diterima Allah. Salat yang dipikirkan baik dan diterima Allah. Kaum sufi berpendapat supaya sholat kita diterima ada 6 syarat. Ada berapa? 6 syarat. 1, memenuhi syarat rukun. Syaratnya wudu, nggak punya najis. Yang kedua, tadi apa? Syarat rukun. Yang kedua, tarkul mubtilan, meninggalkan pembatalan sholat. Itu ente. Yang ketiga ikhlas. Apa? Ikhlas. Yang keempat khusyu'ul qalbi wal jawari, hati manteng, anggota tubuh juga anteng. Allahu Akbar. Nah, itu kagak khusyuk. Kenapa? Karena di zaman Rasul ada orang sholat ngomeng-ngomeng buat begitu. Lapor ya Rasul, itu orang kalau sholat begini-begini baik. Apa kata Rasul? Andai kata hatinya khusyuk, ininya khusyuk, dia kagak khusyuk. Allahu Akbar. Jadi kudu khusyuk, hati khusyuk, anggota tubuh khusyuk. Yang kelima, kutun min halal, makanan yang masuk halal. Yang keenam, libasun wa makanun halalun, pakaian yang dipakai pun kudu. Dok kita beli baju amuk 200.000, yang 1.000-nya haram boleh nyopet, itu kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat sendiri tidak khusyuk, kagak diterima Allah. Tapi sholatnya berjamaah walaupun kagak khusyuk, wah diterima terus. Jadi sholat berjamaah kagak ada matinya, Pak. 2.000 yang berjamaah, yang 2.000 kagak khusyuk, imamnya sendiri khusyuk, ketarik, dapat pahala KB, diterima KB. Imamnya kagak khusyuk, anak muda, mikirin kawin belum kerja. Makmum aki-aki, mikirin nenek-neneknya galak banget, kagak dulu juga. Ya, untung ada ustadz di pojok, khusyuk sekali. Nah, diterima lagi. Ternyata imam kagak khusyuk, makmum tapi kagak khusyuk, tetap diterima oleh Allah. Berkah berjamaah. Ini adalah ar-rasyid. Insya Allah nanti ternyata as-sabur udah tamat. As-sabur minggu depan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.